Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku semua yang saya sayangi. Kita bertemu lagi di pertemuan hari ini yang kesekian kalinya pada materi pemrograman dengan Microsoft Excel. Ya, semoga kondisi kalian selalu sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun, ya, karena kondisi pandemi ini memang seperti ini, jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Oke, yuk sebelum masuk ke materi ini saya mau mengabsen dulu anak-anakku semua kelas 11 IPA 1, ya. Saya absen dulu. Yang pertama ada Afika Nazilatul Aliyah Setiani hadir, Ananda hadir, Asyari Jaya hadir, Azhara Lendia hadir, Cynthia Farah hadir, Citra Hafida hadir, Danendra, Dwisita Rosmi, Farhan, Ika Sekar, Julia Ika, Keisha Aida, Kingkin Fadilah, Laksita, Latifa, Emma Taula, Mahendra, Mahia, Marcella, Mikael, Muhammad Rafli, Muhammad Dahlan, Muhammad Rafi, Muhammad Salman, Nabila, Nadia, Febi, Radifa, Rafif, Salma, Siva, Sinta, Marcella, Trisha, Farina, Zalsa. Ya, ternyata alhamdulillah untuk kelas 11 IPA 1 anak-anakku semua pada pelajaran saya ini masuk semua, bagus. Semoga kalian tetap semangat dalam mempelajari pemrograman ini via Excel. Ya, nanti pemrograman ini via Excel paling tidak kalian bisa mempunyai logika untuk bekal nanti kalian kuliah ataupun bekerja. Yuk kita mengulas pertemuan kemarin dulu, ya. Kita pertemuan kemarin sudah mempelajari otomatisasi perkantoran ini, ya. Kemarin kita sudah mempelajari struktur dasar program, yang dimana ini kalian bisa memahami struktur dasar program menggunakan formula serta membuat ekspresi dengan formula. Yang di dalamnya ini kalian sudah saya kasih tugas, yaitu ini tugas mandiri ini yaitu program yang per 1 sampai 3. Harapan saya setelah kalian bisa mengerjakan tugas mandiri ini, kalian bisa memahami dasar-dasarnya dulu. Nah, oke, setelah kalian paham di ini, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tugas statement kondisional dengan Excel, ya. Ini saya slideshow dulu. Slideshow. Ya, ini. Oke. Ya, ini materi kita selanjutnya yaitu statement kondisional. Apa sih itu? Indikatornya setelah harapan saya ini yaitu kalian bisa menggunakan statement untuk menyelesaikan kondisi percabangan, ya, kondisi percabangan. Itu aja, ya. Materi pokok yang dipelajari yaitu menyelesaikan struktur kondisi. Ya, yang kedua, menyelesaikan struktur kondisi bersarang. Berarti ada kondisi tertentu, ada kondisi bersarang. Nanti kita ruang lingkupnya yaitu seputar percabangan, ya, ini. Yang keempat, pemecahan masalah yang tersedia berbagai alternatif jawaban dengan cara mengambil keputusan untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang tepat dari pilihan yang ada. Nah, pemecahan masalah yang tersedia berbagai alternatif jawaban dengan cara mengambil keputusan untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang tepat dari pilihan yang ada. Itu. Ini untuk materi statement kondisional ini kita akan 2 pertemuan. Yang pertama nanti saya akan mengajari kalian, yaitu saya share, ya, saya bukan mengajari.
kita akan share bareng, yaitu menyelesaikan struktur kondisi dulu. Nanti yang menyelesaikan struktur kondisi besaran ini nanti di pertemuan berikutnya. Oke, lanjut. Ya, struktur percabangan pertama ini. Nah, yang pertama tuh inputan dulu di sini. Ya, inputan, terus nanti ada kondisi, ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Ini ya, kondisi, pernyataan 1, pernyataan 2. Maksud enggak? Yang saya kiri flowchart ini apakah ada yang bingung? Jadi gini, misalnya saya kondisi mau pergi, saya posisi pertama baru di rumah Sambiroto Baru. Saya mau ke Telogosari. Jika kondisinya di lewat Pedurungan ini macet, saya bisa lewat Merican. Ya. Misal seperti itu. Jika kondisi di Merican macet, saya bisa lewat Pedurungan dan berikutnya. Gitu ya. Mudah ya yang saya maksud itu. Saya lanjut aja. Ya, sintaknya untuk percabangan yang tadi yaitu jika if kondisi, pernyataan yang benar, kemudian pernyataan yang salah. Ini sama dengan if. Ini nanti kalau di Excelnya nulisnya seperti sama dengan ya, seperti kemarin struktur data program, yaitu pertama menuliskan sama dengan dulu. Sama dengan if ya, kondisi yang tadi sesuai inputan. Ya, kondisi, pernyataan benar, kemudian pernyataan salah. Contoh program percabangan yang pertama itu adalah memasukkan nilai siswa. Ya, memasukkan nilai siswa ini nanti bisa diketikkan sembarang. Ini saya langsung ambilkan contoh aja ya. Ini memasukkan nilai siswa. Jika nilai siswa tersebut lebih dari sama dengan 75, berarti nanti di situ ada keterangan tuntas. Apabila kurang dari 75 berarti tidak tuntas. Saya praktekkan aja ini di Excel di rumusnya ini. Ya. Ini saya menggunakan Excel 2016. Sebenarnya semua Excel sama aja, itu mungkin hanya fasilitasnya aja gitu. Ini saya pakai pas tidak tuntas. Kenapa? Karena ini belum dimasukkan. Nah, memasukkan ini masukkan misalnya nilai siswa. Nah, nilai siswa. Nah, ini nilai siswa ini saya masukkan tadi 75. Kenapa ini masih belum muncul? Karena di rumusnya ini posisinya di D1, padahal saya menuliskan nilainya ini ada di B1. Jadi ini saya ganti dulu. Nah, ini saya klik dulu. Nah, tuntas. Ini saya perbesar aja ini ya. Nah, saya perbesar biar kalian cetol. Nah, ini keterangannya tuntas. Nah, ini 76 juga sama tuntas. Nah, apabila nilainya 74, berarti kan kalau 74 berarti kurang dari 75. Berarti tidak tuntas. Nah, perhatikan kalau yang namanya lebih dari sama dengan, berarti nilai 75 itu juga tuntas. Nah, sekarang bagaimana kalau nilainya 74,5? Bisa enggak ya? 74,5. 74,5. Nah, 74,5 tetap, karena yang 5 itu pembulatan ke atas yaitu 75. Ini kalau saya gabung. Ini nanti kalau dibulatkan ini bisa menjadi 75. Ini yang benar itu koma apa? Titik ini. Nah, ini kalau dibulatkan ini aslinya kan 74,5.
saya jereng dulu. Nah, 74,5 itu padahal kalau dibulatkan itu 75. Kalau dibulatkan nanti di cetakan. Lah gimana caranya biar di keterangan ini tetap munculnya tuntas? Berarti di sini di formulanya diganti 74,5. Jadi nanti kalau ada pembulatan 74,6 atau 7 tetap nilainya tuntas. Itu kalau itu kan memang pembulatan ya. Nah, sampai di sini rumus di sini adakah yang dipertanyakan? Ya, ini sudah sesuai dengan sintak ya. Jika kondisi pernyataan benar, pernyataan yang salah. Oke, sampai sini ada ditanyakan. Saya sekarang mau tanya sama Danindra Ramadan, sudah tahu apa belum? Ya, sudah tahu untuk pemahaman ini? Oke, bagus, sudah Bapak tahu ya. Lanjut ke berikutnya, slide berikutnya ya. Ini yang selanjutnya itu sudah struktur kedua dalam percabangan. Ini saya persingkat aja untuk materi pertemuan pertama ini ya. Pertemuan pertama ini kita hanya sampai struktur percabangan pertama sampai seperti ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kalian akan saya ajarkan ya, struktur kedua dalam percabangan ini ada kondisi pernyataan 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada program dasar ini saya sampaikan dulu untuk pertemuan berikutnya biar kalian lebih paham. Tapi nanti penerapannya nanti saya sharekan lagi untuk pertemuan berikutnya, yaitu ini berikutnya contoh program berdasarkan struktur kedua. Ya, ini. Oh iya, maaf sekali anak-anakku semua. Terima kasih kalian telah mengingatkan kepada saya. Saya minta maaf sekali. Tadi sebelum mulai pembelajaran kita belum berdoa ya. Kita dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ini sebelum masuk ke slide berikutnya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yuk berdoa, saya persilahkan. Selesai. Terima kasih. Pak Agung minta maaf dulu karena saya saking semangatnya untuk mengajarkan kalian ini statement kondisional ini, Pak Agung sampai lupa untuk berdoa ya. Maaf, harusnya kalian tadi mengingatkan dari awal. Nggak usah takut sama saya itu bukan sosok monster yang harus ditakutkan. Saya itu mengajari kalian itu dengan hati dan cinta ya. Apa itu hati dan cinta? Nggak usah dulu ya. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu nanti kalian akan latihan membuat program. Di sini ada berikut program banding dua bilangan yang dimasukkan memakai manajemen if bersarang. Mula-mula program minta masukkan dua bilangan. Nah, ini benar. Nah, ini berikutnya ini ada sintaksnya ini. Nah, nanti tugas mandirinya nanti kalian seperti ini. Nanti setelah pertemuan kedua selesai, kalian akan saya minta untuk membuat tugas mandiri ini, yaitu yang pertama adalah sama seperti tadi waktu tugas yang barusan ini saya sampaikan, yaitu buatlah program untuk memasukkan nilai teori dan nilai praktek siswa ya, kemudian menghitung nilai rata-ratanya. Kalau tadi kan dari siswa langsung memasukkan nilainya berapa, 75, tuntas tidak tuntas. Sekarang saya kembangkan yang dimasukkan nilai teori dan nilai praktek siswa, kemudian menghitung nilai rata-ratanya.
ya. Setelah itu dicek kondisi nilai rata-rata. Apabila nilai rata-rata lebih besar dari atau sama dengan 75, maka siswa dinyatakan tuntas. Jika nilai rata-rata tersebut kurang dari 75, maka siswa tersebut tidak tuntas. Nah, itu kan hanya yang tuntas tidak tuntas itu kan kodenya sama. Saya kembangkan saja, menambahkan rata-rata, jadi tidak langsung memasukkan nilai langsung keluar tuntas, tapi ini sekarang rata-rata dari nilai teori dan praktek. Nanti untuk kedepannya, ini saya kasih gambaran dulu biar kalian itu tahu. Yang kedua, nanti kalian buatlah program untuk memasukkan nilai akhir siswa, kemudian menampilkan predikat kelulusan. Nah, ini aturan kelulusan, yaitu jika nilai akhir kurang dari 8 itu kurang, nilai akhir lebih dari 8 kurang dari 8,5 lebih dari cukup, nilai akhir lebih dari sama dengan 8,5 kurang dari 9 berarti baik. Selanjutnya nilai akhir lebih dari sama dengan 9 kurang dari 9,5 itu baik sekali. Nilai akhir lebih dari sama dengan 9,5 kurang dari 10 adalah istimewa. Ini yang kedua. Selanjutnya ini yang ketiga adalah buatlah program untuk mengkonversi angka hari menjadi nama hari. Jadi nanti pemakai hanya memasukkan angka ketika menuliskan angka 1 berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Itu kalau nyanyi ya gitu. Ini untuk KBM minggu depan ya. Oke. Dari pertemuan pertama ini kelas 11 IPA 1, apakah ada yang ditanyakan sampai saat ini? Ini ya, baru sampai ini ya. Ini ya, sampai ini apakah ada yang ditanyakan untuk anak-anakku semua kelas 11 IPA 1? Nah, ada gimana Alia? Adakah pertanyaan untuk materi percabangan pertama ini? Bagus, nggak ada, berarti kalian sudah paham atau memahamkan diri atau tidak mungkin, saya juga nggak tahu ya. Oke, mungkin kalian masih bingung, berarti biar tidak bingung kalian bisa mempelajari kode program ini nanti setelah kalian sampai rumah. Setelah kalian sampai rumah, kalian bisa pelajari lagi kode program ini. Enak, enggak sulit toh. Ini hanya baru kondisi ya. Nah, ini pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan dulu. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa masuk di pikiran kalian masing-masing, kalian bisa paham dengan kondisi percabangan ini ya. Sebelum saya akhiri pada pertemuan hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Anak-anakku semua yang saya sayangi, mari pertemuan ini saya cukupkan dulu. Terima kasih kalian sudah masuk semua pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.